Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Kalau nyender nggak apa-apa Bu, yang penting nggak tidur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal Mukarramin yang kami muliakan dan sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Arafah Bu Cici dan segenap pengurus, serta MC kita Bu Yuli. Ibu-ibu sehat aman Bu ya? Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini semuanya calon bidadari surga ini, amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bu. Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Artinya sebentar lagi kita masuk tahun baru Bu. Tahun berapa Bu? 1447 ya? Oke. Kadang orang Islam lupa sama tahun Islam. Bentar lagi kita masuk 1447. Saya juga agak lupa nih, 48 atau 47 ya? 47. Semoga dengan pergantian tahun, masuk di bulan Muharram, masuk tahun baru, kita dapat semangat baru untuk rajin ibadah, rajin untuk ilmu, istiqomah sampai akhir hayat, husnul khatimah, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membahas dalam satu kajian tafhimul Quran, yang artinya memahami ayat-ayat Al-Quran. Kita usahakan Bu sampai jam berapa? Kalau nggak salah jam 6 udah maghrib ya. Sampai jam 7 aja lah. Sampai jam berapa Bu Cici? Kita usahakan maksimal selesaikan hari ini surah Al-Falaq. Seperti pernah saya sampaikan, surah Al-Falaq itu Bu nggak bisa dipisahin sama surah An-Nas. Dua surat ini, surah An-Nas sama surah Al-Falaq, disebut namanya, disebut apa Bu? Dua surat perlindungan. Di dalam bahasa Arabnya atau bahasa tafsirnya disebut mu'awwizatain. Mu'awwizatain, dua surat perlindungan. Nama dalam bahasa Arabnya disebut mu'awwizatain. Di lembaran itu ada catatan, silakan isi aja. Jadi surah Al-Falaq dan An-Nas tidak bisa dipisahkan karena ini satu kesatuan. Karena satu kesatuan ini kemudian disebut nama suratnya, dua surat disebut dua surat perlindungan. Bahasa Arabnya coba bareng-bareng sebutnya, susah nyebutkannya ya. Bareng-bareng, mu'awwizatain. Oke, baik. Itu namanya dua surat perlindungan. Karena hari ini kita melanjutkan pembahasan surah Al-Falaq, alangkah bagusnya, baiknya kita baca bersama surah Al-Falaq dari ayat 1 sampai selesai. Kalau yang hafal nggak usah ya, nggak usah buka lagi. Dan hafal semua insya Allah. Bareng-bareng ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 2 3. Oke. Itu nanti ujungnya jangan semuanya sama bunyinya. Falaq. Sekali lagi 1 2 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Min syarri ma khalaq. 1 2 3. Ibu, setiap ro baris bawah kasrah semuanya dibaca tipis. Semua ro baris bawah harokat kasrah dibaca tipis atau tarqiq. Caranya gimana? Caranya min syarri. Buka bibirnya syarri. Sambil senyum ya. Syarri 1 2 3. Min syarri khalaq. Oke. Sedikit bocoran. Kalau qaf disebut huruf qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah, Bu? Baju di kokoh. Tapi kalau qalqalahnya huruf qaf, dan qalqalah itu tergantung harokat sebelumnya. Saya ulangi, qalqalah itu tergantung harokat sebelumnya. Contoh, kalau harokatnya kasrah tidak boleh dibaca iqa. Makanya iqra itu nggak boleh baca iqra, nggak boleh. Harus dibaca iqra. Jadi memang ini hanya mengingatkan kita bersama bahwa banyak ada yang lupa. Kalau sebelumnya kasrah maka iqa. Kalau sebelumnya dhammah atau fathah maka aqa atau uqa. Itu kemudian rumus qalqalah. Nanti bisa Ibu terapkan di ayat-ayat berikutnya. Baik. Ayat berikutnya kita lanjutkan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 1 2 3. Oke, ro-nya kembali tipis. Bibirnya dibuka, getarnya agak banyak. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekali lagi 1 2 3. Oke, waqab atau waqab agak mendekati a. Agak mendekati a karena tergantung harokat. Ayat berikutnya, wa min syarril naffatsati fil 'uqad. 1 2 3. Oke, saya ulangi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 1 2 3. Oke, catatan di sini yang Ibu perlu garis bawahi, syarrin ketemu nun tasydid dibaca dengung. Dengungnya sampai ke batang hidung. Selama hidungnya punya batang di sini, sampai di sini Bu, atas. Ditahan 2 harokat dan masukin dengungnya ke sini, disebut namanya khayshum. Apa Bu? Khayshum masuk ke batang hidung. Wa min syarril sekali lagi 1 2 3. Uqad.
Oke, bagus. Wa min syarri hasidin idza hasad. 1 2 3. Biasa syarnya dibuka, wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Shadaqallahul azim. Silakan baca arti. Dari dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau kayu, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Maha benar Allah dengan segala firman. baik, alhamdulillah. Mari kita bahas bersama-sama, insyaallah mudah-mudahan nanti diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surah Al-Falaq. Apa arti Al-Falaq, Bu? Al-Falaq itu artinya, bahasa lainnya subuh. Subuh. Ketika kita nyebut fajar, terbit fajar, atau fajar, sholat fajar, itu disebut waktu falak namanya. Jadi falak itu paling gampangnya dipahami oleh para ulama adalah subuh. Surat ini kalau dibuka kitab tafsir, beberapa kitab tafsir, ada yang menyebutkan Madaniyah, ada pula menyebutkan Makkiyah. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebut Makkiyah atau Madaniyah. Jadi di situ ada referensi yang saya tulis di lembaran terakhir. Referensi di lembaran terakhir di bawah itu, kita tidak akan keluar dari referensi ini, Bu, ketika ngebahas. Nah, di dalam tafsir Safwatut Tafasir di referensi yang ketiga, maka surah Al-Falaq ini disebut namanya surah Makkiyah. Kalau referensi yang ketiga ini disebut namanya Makkiyah. Tapi kalau Ibu buka tafsir Ibnu Katsir, itu Madaniyah atau Makkiyah. Apa arti Makkiyah, Madaniyah? Semua kita sudah paham. Makkiyah berarti turun sebelum hijrah. Madaniyah turun setelah hijrah. Itu aja. Jadi kalau ada orang nyebut Al-Falaq itu Makkiyah, benar. Kalau ada yang nyebut Madaniyah juga benar. Kita coba terjemahkan dulu satu-satu, nanti coba berusaha saya jabarkan. Pertama, Al-Falaq, surah ini disebut surah Al-Falaq atau yang artinya subuh. Harokatnya nggak boleh berubah, falak, itu yang diartikan subuh. Kalau kemudian dibaca bukan falak tapi filak. Kalau filak apa Pak? Apa Bu? Flu ya. Tapi filk atau filak ada filak. Falak itu harus qaf ujungnya, nggak boleh kaf. Kalau falak apa? Falak itu ada kemudian lembaga falakiyah, perbintangan, bicara ilmu bintang, bukan astrologi tapi astronomi. Itu falak, kaf. Ini falak. Kalau berubah jadi filak itu lain, atau filak itu lain lagi, artinya tetap
harokatnya falaqa, maka artinya subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Kasih Penyayang. Qul, katakanlah. Dicek catatan lembaran itu, nanti saya jelaskan asbabun nuzulnya juga. Untuk sementara kita coba kata per kata dulu. Qul artinya katakanlah. Jadi mulai ibu nanti kalau bilang ke teman, qul, katakanlah. Qul ini asal usulnya di bawah. Ibu lihat di baris yang kedua, qul qala yaqulu. Kalau mau dibikin harokat, qala yaqulu. Itu lupa saya kasih titik tuh. Qala yaqulu. Di baris kedua ya, qala yaqulu. Contoh. Ibu pernah dengar qiyamul lail setiap Ramadan. Apa arti qiyamul lail, Bu? Qiyamul lail itu artinya mendirikan malam. Asal usulnya qama yaqumu. Kalau di sini qala yaqulu. Kalau qiyamul lail qama yaqumu. Suruh dirikan malam, qum. Makanya kalau dirikan salat, bahasa Al-Qur'annya apa? Dirikanlah salat. Dirikanlah salat, aqimus shalah. Kalau nyuruh sama satu orang, nyuruh anak salat, aqimis shalah. Aqim, dirikanlah salat. Nah, kalau qama yaqumu, ibu boleh nyebut dua. Kalau mau bangunin anak, bahasa Arabnya qum, bangun. Kalau suruh orang ngomong, anak ngomong, qul. Jadi qum dan qul itu akar kata yang sama. Qala yaqulu, qama yaqumu. Kalau dirikanlah, Bu, misalnya tulislah, itu kalimat apa? Kalimat perintah. Kalimat perintah. Tulislah. Yang disuruh tulis siapa? Halo? Misal gini, tulislah. Yang disuruh nulis siapa? Saya bilang gini, tulislah. Kira-kira saya nyuruh ibu atau nyuruh siapa? Nyuruh semua. Nyuruh semua. Oke, kalau nyuruh semua, bahasa Indonesianya tulislah, Bu, ibu, tulislah. Atau tulis. Ada biasanya kata-kata sebelumnya, ibu-ibu. Tapi kalau nggak ada kata ibu-ibu, tulislah. Berarti bisa untuk teman yang kalau ada yang baru hadir, atau teman kita yang dengar suara, atau siapa aja, ya nggak? Tapi kalau bahasa Arab tuh ada identitasnya, Bu. Kalau nyuruhnya banyak, itu beda. Contoh saya bilang, tulislah ibu-ibu semua. Bahasa Arabnya uktubna. Selalu ujungnya itu na pendek. Uktubna, tulislah semua. Contoh, kulna. Di sini kul, katakanlah. Kalau nyuruh semuanya, nyuruh ibu semua untuk ngomong, katakan semuanya. Bahasa Arabnya kulna. Saya ulangi, kalau nyuruh semua supaya semuanya ngomong, bahasa Arabnya adalah kulna, nanya pendek. Tapi kalau nyuruhnya cuma satu orang, bahasa Arabnya kul, katakanlah. Kalau ke wanita, kuli. Kalau ke laki-laki, kul. Ibu nyuruh ke anak laki-laki, kul, katakanlah. Bisa ya? Oke, bisa mengerti? Nah, di sini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah. Jadi jangan kita misalnya kepedean, Allah nyuruh kita ngomong, jangan. Allah nyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu objeknya.
Makanya di sini qul ini Allah nyuruh nabi kita. Allah nyuruh nabi, nabi nanti nyuruh umat, kan begitu rumusnya. Allah nyuruh nabi, nabi nyuruh umatnya. Maka di sini qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Itu di balik makna qul. Asal usulnya bentukan kata perintah itu Bu, semuanya dari kata kerja. Dari kata kerja. Kata kerja yang mana Ustadz? Itu di baris kedua di bawah qala yaqulu. Dari yaqulu dia sedang berkata, ianya dibuang jadi qul. Pelan-pelan supaya nggak repot, supaya nggak berat, kita pelan-pelan. Jadi arti qul katakanlah untuk satu orang. Oke. Lanjut, a'udzu. A'udzu artinya saya berlindung. Kenapa Ustadz kok bisa saya? Dimulai dengan huruf A, saya berlindung. A itu artinya saya, menyimpan makna saya berlindung. Kalau yang berlindung itu kita semua, kita berlindung. Bahasa Arabnya apa Bu? Bahasa Qur'annya tidak pakai a'udzu tapi na'udzu. Oke, kalau kita semua berlindung, bahasa Arabnya na'udzu, diganti na. Dari a ganti na. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu berarti yang berlindung pada waktu itu. Allah sampaikan ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan. Maka Nabi Muhammad katakan a'udzu. Makanya kalau kita berdoa sendiri, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri atau min azabi jahannam. Jangan nanti doa sendiri Allahumma inni na'udzu bika, jangan. Ibu nanti dengan belajar begini, ibu tahu kalau orang berdoa itu untuk dirinya sendiri atau untuk berjamaah. Kalau tiba-tiba doanya di tengah orang banyak, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, berarti yang jauh dari jahannam cuma dia doang. Yang lain-lain ini nggak jauh gitu kan. Oleh karenanya kalau kita nyebut kami atau kita, A-nya diganti jadi na'udzu. Baik. Ini disebut namanya a'udzu fi'il mudhari, sedang dan akan datang. Saya sedang berlindung dan terus berlindung. Jadi makna a'udzu itu saya sedang berlindung dan terus berlindung dan akan berlindung. Ya Allah, saya ini sedang berlindung, terus berlindung dan akan berlindung. Jadi maknanya tiga. Saya sedang, terus, dan akan. Itu makna a'udzu, karena fi'il mudhari atau kalau kita ini sedang berlangsung ya. Kemudian bi rabbi, dengan Tuhan, dengan pemelihara. Al-falaq subuh. Al-falaq itu subuh. Jadi kalau dipecahkan kalimatnya, dipecahkan kalimat berarti qul kata pertama, a'udzu kata kedua, bi yang ketiga, rob yang keempat, kemudian al kelima, falak keenam. Kalau bi di sini ibu lihat huruf bi itu adalah huruf. Sebenarnya boleh juga begini Bu. Qul a'udzu billah kalau bahasa Arabnya, tapi di sini disebut bi rabbi, Tuhan pemelihara subuh. Bi fungsinya untuk bikin kasrah. Kehadiran bi di sini bikin kasrah kalimat setelahnya, disebut namanya huruf jar. Yang bikin kasrah huruf setelahnya, kalimat setelahnya. Contoh, makanya kita baca bismillah, nggak boleh baca bismillah, harus baca bismillah. Kenapa? Karena ada bi.
Jadi saya ulangi, kehadiran bi di sini bikin kasroh. Contoh kalau kita membaca Quran, ya, Quran kita Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Itu nggak ada kedatangan ba, nggak ada ala. Dia tetap asal usulnya Al-Quranul Karim. Tapi kalau kedatangan bi, bil Quranil Karim, itu kedatangan bi. Makanya bi itu disebut huruf jar. Ada kalau ibu mau ikutin bareng, kalau belajar Quran ibu-ibu sekalian harus hafal huruf jar. Huruf apa, Bu? Huruf jar. Huruf jar nih ibu ikutin aja. Nanti lagunya begini ya. Lagunya begini. Bi dengan ka seperti, li untuk, la untuk, ila kepada. Bisa hafal nggak kira-kira? Ini penting. Ini perangkat nanti kalau wakaf ibu berhenti baca Quran nih. Dengan tahu rumus ini nanti ibu bisa berhenti. Kan orang sering bertanya, Ustadz gimana sih supaya wakaf yang benar? Berhenti yang benar ketika baca. Salah satu berhenti yang benar itu sebelum huruf jar atau setelah huruf jar. Nah, itu bisa. Nah, makanya saya ingin ngajak kita bersama. Ikutin aja. Bi dengan, coba 1, 2, 3. Ka seperti, li untuk, la untuk. Ulangi. Bi dengan, ka seperti, li untuk, la untuk, ila kepada. Coba ulangi, Bu. Bi dengan, ka seperti, li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam. Kepanjangan Ustadz. Sekarang saya pendekin. Bikalila, coba ulangi. Bikalila, ila ala, min fi an hatta hingga. Ulangi Bu. Bikalila, ila ala, min fi an hatta hingga. Bikalila, ila ala, min fi an hatta hingga. Bikalila, ila ala, min fi an hatta hingga. Udah, hafalin dulu deh itu aja. Yang paling penting itu, nanti baru terjemahnya. Coba Bu, 1, 2, 3. Bikalila, ila ala, min fi an hatta hingga. Oke. Bisa hafal nggak? Bisa. Ulangi Bu, sekali lagi Bu. Ini kunci banget. 1, 2, 3. Terus. Ila ala, min fi an hatta hingga. Sekali lagi. Ila ala, min fi an hatta hingga. Oke. Itu nanti dihafal dulu lagu itu. Karena nanti kita terjemahkan. Bikalila, bi itu dengan, ka seperti, la untuk, la untuk. Ada 2 bahasa Arab untuk itu. Li untuk, la untuk. Ila kepada, ala di atas,
min dari, fi di dalam, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga. Apa? Direkam ya? Rekam ibu. Saya ulangi. Bi dengan, ka seperti, li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga, bikalila, ila ala, min fi an, hatta hingga, bikalila, ila ala, min fi an, hatta hingga. Ya, oke. Baik, kehadiran huruf-huruf yang dilaguin tadi, yang dihafal tadi, bikin kalimat itu bu, setelahnya menjadi kasrah, ujungnya menjadi kasrah. Udah ada yang ngerekam ya? Ini udah ada, cek. Baik, ibu-ibu sekalian, kembali ke ayat. Gara-gara bi dibacanya Rabbul atau Rabbil? Rabbil. Disebut namanya itu majrur, dikasrahkan. Dikasrahkan. Gara-gara bi. Akhirnya ngikut, al-falaknya ngikut juga. Nggak mau misah, al-falaknya pun harus kasrah, al-falaki. Makanya nggak boleh orang tiba-tiba baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nggak boleh. Tapi bacanya kalau mau disambung qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sekalipun kita nggak tahu harokatnya, kita udah bisa memastikan karena ada bi pasti kasrah. Jadi al-falaknya jadi kasrah majrur, dikasrahkan. Jadi artinya bagaimana? Katakanlah aku sedang terus dan akan berlindung. Bi dengan Rabb pemelihara. Saya udah ulang kemarin, Rabb itu artinya pemelihara. Al-falak subuh, pemelihara waktu subuh atau yang menguasai waktu subuh. Maka itu di baris kedua, ibu-ibu sekalian boleh cek. Di baris kedua itu saya ada tulis ismun, isim namanya. Bahasa Arabnya Rabb itu isim, al-falak itu isim. Setelah huruf yang kita hafal tadi, pasti setelahnya itu kata benda. Pasti kata benda. Saya ulangi, bikalila ilang alamin fi an hatta itu setelahnya pasti kata benda. Nggak boleh kata kerja. Nggak boleh kata kerja. Wajib kata benda. Wajib kata benda. Kata benda dalam bahasa Indonesia itu beda dengan kata benda dalam bahasa Arab, Bu. Contoh, kata benda dalam bahasa Indonesia contohnya apa, Bu? Kata benda dalam bahasa Indonesia. Nama kata benda nggak? Nama kata benda. Kalau sifat orangnya, misalnya orangnya judes, itu kata sifat atau kata benda? Kata sifat. Dalam bahasa Arab, kata sifat itu disebut kata benda. Contoh, Al-Quranul Karim. Karim itu artinya mulia, sangat mulia. Orang mulia, berarti itu mulia itu kata sifat atau kata benda? Kata sifat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata benda. Makanya Quranul Karim, Al-Quran itu kata Al-Karim mulia, mulia itu kata benda.
walaupun kata benda yang menunjukkan sifat. Jadi ada kata benda yang menunjukkan sifat. Kalau kita dibagi lagi kata sifat. Dalam bahasa Arab kata benda itu di dalamnya termasuk kata sifat, disebut kata benda. Nah, kata benda itu ismun namanya atau isim. Kata benda itu disebut isim. Maka kalau ada saya nulis isim-isim berarti di sini adalah kata benda. Rob itu isim, al-falak itu isim. Nah, jadi setelah huruf tadi yang kita hafal itu pasti isim. Setelah bikalila ila alamin fi an hatta, maka ini pasti isim. Baik, katakanlah aku sedang berlindung dengan pemelihara yang menguasai waktu subuh. Nanti saya jelaskan asbabun nuzul ayat ini terkait dengan surah An-Nas juga ada ininya, tidak bisa dipisahkan. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Min syarri ma khalaq. Min artinya apa, Bu? Min dari. Syar, syar itu buruk. Syar itu keburukan. Lawannya khair. Khair apa artinya, Bu? Baik. Lawannya khair. Kalau Nabi selalu menyebut khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya Masya Allah, kumpulan sedang ngaji Quran begini, ini kalau di mata Nabi manusia terbaik sore ini. Amin. Amin. Manusia terbaik sore ini adalah ibu-ibu. Mudah-mudahan saya juga masuk. Semua yang ada di masjid ini, semua kita termasuk orang-orang terbaik sore ini. Besok nggak tahu kalau besok. Sore ini kita orang yang terbaik. Kenapa terbaik, Ustadz? Karena mereka sedang mempelajari Al-Quran. Padahal waktunya mereka pengen jalan-jalan, pengen kemana sore-sore sama suami, sibuk mempelajari Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang terbaik dunia akhirat. Amin. Amin rabbal alamin. Baik. Syar lawan terbaik, lawan baik namanya syar. Buruk. Sekarang Ibu lihat sebelah kiri dari catatan ini, sebelah kiri ada satu hadis, hadis sahih. Hadis sahih riwayat Muslim. Inna syarran nasi zul wajhaini. Saya ulangi, inna syarran nasi zul wajhaini. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang bermuka dua. Nabi menyebutkan seburuk-buruk manusia adalah orang yang bermuka. Kira-kira muka kita dua atau satu, Bu? Satu. Apanya yang dua? Mukanya memang dua, Bu. Di sini mukanya senyum, di sana mukanya senyum, ada dua kan? Tapi ada orang yang kemudian ada orang dengan si A begini, dengan si B begini, dengan si C begini, nah dengan si D begini. Mukanya dua atau banyak? Banyak. Ada orang mukanya banyak. Orang yang bermuka dua itu maksudnya lain depan, lain belakang. Selalu ada maksudnya, bukan ada apanya. Selalu ada, bukan ada apanya. Selalu bukan apa adanya. Selalu ada apanya. Selalu ada apanya. Orang yang bermuka dua disebut dalam Islam istilahnya munafik. Makanya Ibu nyebut munafik boleh nggak? Nyebut orang munafik boleh nggak? Teman kita nih mukanya dua, kita sebut munafik boleh nggak? Jangan. Orang munafik itu lain depan, lain belakang.
Tapi nggak boleh mentang-mentang mukanya lain di sana lain di sini kita sebut ini mukanya lain-lain nih, mau munafik. Jangan. Kita nyebutnya kalau mau nih gunakan istilah Nabi, namanya Zulwajahain. Apa Bu? Nanti tanda-tanda orang ngaji tuh, tanda-tanda oh ini orang ngaji tafsir begini, orang ngaji tafsirul Quran begini. Orang yang bermuka dua dalam bahasa nabinya Zulwajahain. Apa? Oke, Zulwajahain, yang memiliki dua muka. Apa Bu? Kata benda yang memiliki dua muka. Jadi seburuk-buruk manusia kata Nabi adalah orang yang bermuka dua. Ada lanjutan sebenarnya. Kalau dia datang ke sana begini, kalau datang ke sini begini gitu. Itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Maka saya ambil contoh kata syar. Kata syar itu artinya buruk. Contoh digunakan dalam kalimat yang disampaikan Nabi. Baik. Di sini kita berlindung dari keburukan apa? Bukan keburukan orang yang bermuka dua, bukan. Keburukan apa yang min syarri ma khalaq. Keburukan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Maksudnya keburukan makhluk. Khalaqa itu yang telah Dia ciptakan. Jadi kalau kita tanya apa arti min syarri ma khalaq? Dari keburukan makhluk yang telah Dia ciptakan. Kalau terjemahnya begitu. Tapi kalau kita pahami lebih lanjut, dari keburukan apa saja yang telah Dia ciptakan. Maksudnya makhluk itu kan ada, memang makhluk itu jahat. Makhluk punya maksud jahat. Kalau kita merasa ada teman yang berbahaya, ada teman dengan kita punya kebiasaan buruk dengan kita misalnya, penting juga baca auzubillah, berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk yang kelihatan maupun enggak kelihatan, dari keburukan yang makhluk yang Dia ciptakan. Selanjutnya, berikutnya yang bawah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa dan min dari syarri keburukan ghasiq. Ghasiq itu adalah malam. Contoh, saya ingin ngajak ibu buka surah Al-Isra. Surah 17. Buka ayat 78. Ada kata wasik di situ, yaitu wasak, sama wasak dan wasik sama. Boleh baca 78 artinya? Artinya aja ya. Ya. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu bila disaksikan oleh malaikat. Oke, di situ kalimat ayatnya adalah ila ghasaqil lail. Ghasak sama ghasik sama. Ghasik sama. Artinya gelap. Gelap yang dimaksud di situ adalah malam. Gelapnya malam ya. Nah, pada ayat 78 itu
gelap malam, maka di sini pun disebutkan gelap apa ya? Gelap waktu maghrib, Bu. Maghrib menjelang malam. Maghrib itu artinya tenggelam, belum gelap, tenggelam. Makanya kalau ditanya sholat itu sebenarnya nggak ada namanya, Bu. Sholat 5 waktu itu aslinya nggak ada nama. Sholat itu kemudian kenapa di sholat maghrib? Karena waktu dikerjakan sholat itu ketika matahari tenggelam. Nah, matahari tenggelam itu bahasa Arabnya maghrib. Jadi bukan nama sholat. Ini penting, ini penting. Ini penting. Jadi bukanlah nama sholat itu maghrib, tapi sholat di waktu maghrib. Makanya sholat maghrib itu terbatas karena matahari sedang tenggelam. Sholat isya kalau malam sudah betul-betul malam gelap sampai tengah malam itu isya. Jadi disebut isya. Zuhur mataharinya tergelincir, harus tergelincir, makanya disebut zuhur. Subuh itu artinya pagi. Makanya sholat pagi bukan nama sholat, tapi sholat itu waktunya. Waktu pagi disebut sholat subuh. Contoh sholat duha. Sholat duha itu nama sholat atau waktu sholat? Waktu sholat, waktu duha. Waktu duha. Contoh yaumul Idul Adha. Makanya Idul Adha itu menyembelih hewan di waktu duha, adha. Jadi saya ingin sampaikan buat hal-hal yang sepele begini, sebenarnya. Jadi sholat itu pada dasarnya disuruh 4 rakaat di waktu zuhur, 4 rakaat di waktu asar, 3 rakaat waktu maghrib, 4 rakaat waktu malam isya. Nah, nama waktu akhir dibikin sandaran, semua orang nyebut sholat zuhur belum, sholat asar belum, padahal itu waktunya. Ya gitu ya. Nah, kemudian disebut di sini wa min syarri ghasiqin idza waqab. Maghrib itu kalau udah tenggelam, udah matahari tenggelam disebut ghasiq. Malam tuh masuk malam. Masuk malam, ghasiq. Nah, malamnya sudah malam, benar-benar malam, disebut namanya malam gelap apabila telah gelap. Idza waqab. Idza itu apabila, waqab itu telah gelap. Waqab itu telah gelap, maksudnya terbenam, hilang mataharinya. Waqab itu artinya gelap atau terbenam atau hilang cahayanya. Maksudnya benar-benar malam. Makanya malam orang kejahatan-kejahatan itu sering terjadi di malam hari. Coba Bu, malam benar-benar malam, security udah ngantuk. Security udah mulai ngantuk Bu, tidur jam berapa? Biasa security itu ngantuk jam 3-an, jam 2-an ngantuk Bu biasanya. Udah mulai benar-benar malam tuh gelap, datang tuh kejahatan-kejahatan, makhluk yang jahat. Termasuk kalau kita tanya kenapa yang namanya horor selalu identik dengan malam gelap. Coba aja siang-siang begini ada nggak ini Bu? Horor, ada horor nggak? Nggak ada. Lucu kalau horornya di siang hari, lucu. Selalu kalau kita nonton film horor, filmnya itu gelap malam, karena udah dibikin iramanya begitu, tempatnya sepi dan malam. Itu horor. Nah, kalau begitu gampang, saat nonton film horor bacalah surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Gara-gara sering baca itu makin sering nonton film horor. Karena udah dijaga misalnya. Jadi Bu, kalau yang dimaksud malam itu di sini adalah malam apabila benar-benar udah malam, di situ ada kejahatan, di situ ada keburukan. Jangan dipandang enteng malam-malam. Makanya anak kecil nggak boleh keluar waktu maghrib. Maghrib itu kan inframerah, infrared, di mana waktu begitu fajar kazib, mau hilang tuh matahari. Maka pasarnya jin di waktu maghrib.
Jin itu punya pasar di waktu maghrib. Jadi kalau tanya ngapain jin waktu maghrib itu, mereka ramai banget, macet di jalan. Jadi kalau kita main waktu maghrib, biasanya kalau kita mungkin imannya udah kuat, aman. Atau jin udah kenal lama, jangan orang itu. Cari yang baru aja, misalnya anak kecil gitu kan. Makanya kadang kalau cerita-cerita dulu, nggak tahu kalau sekarang ada nggak contoh sekarang. Kalau di kampung kan sering ada kejadian anak hilang 2-3 hari, 4 hari, 5 hari baru ketemu. Apa namanya, Bu? Nah, itu kadang dibawa oleh siapa? Iya, kadang bahasanya, kadang pamannya katanya begitu. Ada yang bawa dia, ada penyerupaan di situ, yang nyerupai. Dibawa kemana? Saya nggak tahu, kalau saya baca majalah dulu, majalah misteri apa ya, cerita katanya manusia nikah sama jin. Terus katanya Nyi Roro Kidul itu nikah sama jin katanya, Bu. Makanya belasteran. Pokoknya intinya malam itu gelap, sepi, sunyi, potensi kejahatan tinggi dan potensi kebaikan juga tinggi. Ngapain malam? Orang baik ujian kebaikannya di malam hari. Dia malam bangun tahajud, bermunajat, nggak ada yang tahu. Suami nggak tahu, istri nggak tahu. Dia berbuat sesuatu, bermunajat di hadapan Allah. Nggak nyebok doang, tapi duduk di sajadah, bermunajat ke Allah, zikir kencang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zikirnya di malam hari kencang banget. Ada orang sekarang zikir kencangnya di siang hari. Ibadah itu paling bagus di malam hari. Kalau ibu bertanya, sholat yang paling bagus di luar sholat 5 waktu adalah sholat malam. Qiyamul lail, malam-malam bangun, nggak usah ada yang dengar. Cukup kita sendiri baca Quran, berdua-duaan dengan Allah. Kita bercinta dengan Allah, bermunajat, nggak perlu ada yang tahu. Kita sembunyiin, karena pengen jadi kekasih Allah, cukup kita ngambil waktu berduaan dengan Allah. Itu waktu yang intim. Zikir kita ribuan kali, sholawat kita kepada Nabi luar biasa malam hari. Makanya ciri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan tipe model seperti umatnya. Nabi kita itu kalau malam rohbanum bilail, seperti rahib pendeta yang malamnya beribadah terus. Nabi kita siangnya fursanum bin nahar, seperti singa. Makanya Nabi kalau siang, karena Nabi itu mimpin pasukan, sahabat bawa kemana-mana dakwah dan bertempur, malamnya Nabi munajat. Masya Allah. Itu rumusnya dari dulu. Makanya Isra wal Mi'rajnya nggak pernah kejadian siang, Bu. Jangan nanti berpikir saya pengen Isra Ustaz, tapi Isra-nya sore. Isra itu selalu waktunya malam. Malam itu waktu terbaik untuk ibadah dan waktu terbaik untuk berbuat kejahatan. Makanya kemudian kalau kita lihat serangan-serangan itu, kejahatan-kejahatan banyak malam, tindakan kriminal segala macam itu malam hari atau sunyi, sepi. Tapi kemudian dekat dengan Allah pun waktu khusus di malam hari. Nah, ini kemudian disebut di sini wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita perlu berlindung kepada Allah dari kejahatan di malam hari kalau benar-benar telah gelap. Kenapa? Maklum malam itu. Malam itu yang namanya malam, Masya Allah nggak ada yang tahu, segala macam kemungkinan bisa terjadi. Tapi ada orang yang paling buruk kata Nabi. Ada orang malam berbuat jahat, malamnya berbuat buruk, siangnya dia nyeritain ke orang. Itu orang-orang yang tidak dimaafkan oleh Nabi SAW, dan Allah nggak akan memaafkan. Kullu mu'afan illal mujahirin. Semuanya akan diampuni kecuali mujahir, orang yang malam berbuat maksiat, siangnya dia ceritain. Orang-orang begitu orang yang nggak akan dimaafkan. Kata Nabi, kullu mu'afan, semua umatku dimaafkan, illal mujahirin, kecuali mujahir. Siapa ini mujahir? Kata sahabat, mujahir itu adalah malam berbuat maksiat, pagi-pagi, siang-siang dia ceritain. Malam duduk nongkrong, yang diobrolin itu maksiat, mengandung dosa, lalu siangnya dia bangga-banggain. Nah, itu yang bahaya. Oleh karenanya malam ini Masya Allah
kita perlu berlindung kepada Allah dari kejahatan yang terjadi di malam hari kalau sudah benar-benar malam. Makanya kalau ditanya benar-benar malam di perumahan jam berapa, Bu? Di sini kalau ada benar-benar malam jam berapa? Kayaknya jam 10 itu udah benar-benar malam. Tergantung tempat. Ada yang benar-benar malam itu jam berapa? Kita lanjutin. Selanjutnya kita perlu berlindung kepada Allah yang selanjutnya, wa min syarrin naffasat fil uqad. Dari dari syarr, keburukan, an-naffasat. Apa arti an-naffasat? An-naffasat itu adalah nafisah, wanita yang jadi dukun, peniup. Meniup dalam bahasa Arab itu nafas. Nafas itu meniup. Itu nafas. Kalau nafas apa, Bu? Nafas jelas kita tahu. Kalau nafas meniup. Nanti kalau ibu niup air, pakai aja kalimat nafas, niup. Nanti disebut penyihir kalau sering niup-niup. Guna-gunain. Nah, orang yang meniup bahasa Arabnya disebut namanya, kalau perempuannya peniupnya satu, dukunnya disebut nafisah. Tapi karena banyak yang peniup itu disebut nafasat. Wanita-wanita peniup. Wanita-wanita peniup. Zaman itu yang baca mantra, yang niup-niup perempuan, Bu, wanita. Jadi kebayang nggak film apa? Kalau sihir tuh Harry Potter ya. Penyihir bahasa Arabnya sahir, orang yang menyihir. Bahasa lainnya nafis. Jadi kata lain sihir itu nafas. Saya ulangi, kata lain sihir itu nafas. Jadi kalau ditanya sihir itu bagaimana, Ustadz? Sihir juga meniup. Nah, bahasa lain sihir itu nafas. Orang kalau nyebut sihir berarti boleh nyebut nafas, boleh. Nafas. Apa yang ditiup? Yang ditiup itu, Bu, kalau ibu niup ke anak, di mana tiupnya? Ke kepala. Tiup itu memang rumus dari dulu. Pengobatan yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan berabad-abad, pengobatan pakai tiup. Selalu pakai tiup. Pengobatan itu. Makanya kalau bahkan menasehati anak, ada waktunya. Waktu malam gelombangnya gelombang apa bagusnya itu? Bukan gelombang alfa ya. Gelombang alfa saat dia udah capek, mau tidur, ditiup-tiup kepalanya sambil ngasih nasihat. Nabi SAW juga begitu dengan sahabat-sahabat muda, diusap rambutnya, didoain. Jadi tiup-tiupan itu luar biasa berpengaruh. Maka jangan sembarang meniup. Kalau niup silakan, kalau anak-anak di ubun-ubun ya, diusap. Anak yatim disuruh diusap, ya kan? Kalau ada santunan anak yatim, lomba ngusap kepalanya, ngusap aja tapi nggak ngasih apa-apa. Setiap ada anak yatim dia nggak ngasih apa-apa, cuma ngusap doang. Padahal maksud ngusap itu ada dong kepeduliannya maksudnya. Nabi nyuruh ngusap tuh ada maksudnya. Ngusap tuh maksudnya kamu ngasih gitu. Ini ngasih kagak, ngusap mulu. Kata anak yatim, gua hafal nih orang pasti ngusap doang. Nah, jadi ngusap itu memang ilmu lama. Ngusap, meniup ya. Nafasat. Di sini disuruh meniup kepada apa? Meniup fil uqad, pada ikatan. Kalau benang boleh juga meniup pada benang. Boleh ibu mau menerjemahkan ke benang boleh, ke ikatan boleh.
ke tali-tali boleh. Ibu mau tulis di antara 3 itu boleh. Nulis benang, tulis ikatan, tulis simpulan, ya boleh juga. Tapi saya menerjemahkan ini ditiup di rambut. Kenapa di rambut? Di sini Bu kejadiannya, di sini dijelaskan asbabun nuzulnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan semua kitab tafsir bil ma'thur yang pakai riwayat, cerita ini tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau pernah diguna-gunain. Pernah diguna-guna. Nabi punya pelayan seorang Yahudi, Bu. Punya khadim, pembantu di rumah seorang Yahudi. Nah, seorang Yahudi ini setiap kali dia pulang ke rumah, dia itu dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi, wanita-wanita Yahudi yang diketuai oleh kemudian Labid bin Aqsam namanya. Dia mempengaruhi pelayan ini. Kamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kamu kan dekat banget. Coba di rumah Nabi kamu cek ada nggak rambut Nabi yang jatuh. Nah, maksudnya dia nggak menjelaskan maksud untuk diguna-guna, tapi dia minta rambut Nabi. Jadi si pelayan ini ketika datang ke rumah Nabi, itu yang dicari itu rambut Nabi, rambut yang jatuh, sisir Nabi. Jadi sisir yang patah-patah itu nanti dikutip, dipungut. Jadi nyihir orang, menggunakan orang guna-guna bisa dengan cara barang-barang bajunya, fotonya, rambutnya. Nabi kena sihir dengan cara rambutnya diambil. Rambut Nabi yang jatuh, kebetulan rambut Nabi yang jatuh itu ternyata jumlahnya 11 helai, Bu. 11 helai. 11 helai ini kemudian dibawalah ke wanita-wanita Yahudi, di mana 11 rambut Nabi yang jatuh ini nanti diikat kepada sisir. Jadi kalau sisir zaman itu, ya yang namanya sisir patah-patahannya itu disimpul, diikat dengan rambut yang 11 tadi. Nah, patahan sisir yang diikat dengan rambut yang 11 kemudian disimpan, dibuang atau ditaruh di dalam sumur. Ditaruh dalam sumur, dibaca-bacain, di mantra, sebelum dimasukin di mantra. Ya tidak lain dan tidak bukan apa tujuannya, Bu. Kalau nyihir Nabi tujuannya apa? Kira-kira Nabi disihir tujuannya apa? Membunuh Nabi. Targetnya membunuh Nabi. Nah, upaya pembunuhan Nabi dengan sihir ini kemudian akhirnya mereka simpan di dalam sumur. Nabi dapat kabar bahwa beliau dapat mimpi didatangi 2 malaikat. Siapa ternyata yang menyihir beliau, yang mengguna-guna beliau? Ternyata ada seorang yang datang ke rumah beliau namanya Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam ini kemudian menyimpan simpulan rambut ini tadi yang sudah dimantra-mantra di dalam satu sumur Banu Zirwan, milik sumur Zirwan namanya, sumur Zirwan. Nah, Nabi kemudian dalam mimpinya menceritakan kepada Aisyah bagaimana mimpinya. Mimpinya itu beliau bocorkan bahwa rambut itu ditaruh di dalam sumur di bawah pelepah. Di bawah pelepah kemudian ditindih dengan batu. Dan melihat sumur itu warnanya udah nggak jernih lagi, warnanya merah. Warna sumur itu merah dalam mimpi. Makanya kemudian bagaimana untuk menghancurkan sihir-sihir ini? Turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Allah turunkan kepada beliau surah Al-Falaq dan An-Nas. Ketika Al-Falaq dan An-Nas dibacakan, masing-masing jumlah ayatnya berapa, Bu? Surah Al-Falaq An-Nas coba digabung. Surah Al-Falaq dan An-Nas digabung semuanya jumlah ayatnya 11. Setiap ayat itu menghabiskan mantra satu rambut. Jadi rambut itu ada 11 helai. Setiap satu rambut itu ada bacaannya. Maka dihapus dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka jadi rusaklah sihir yang dibuat oleh Labid bin Aqsam. Makanya kalau ditanya surah Al-Falaq dan An-Nas itu jumlah 11, kenapa? Jumlah 11 karena rambut yang diambil jumlahnya 11.
Nabi kena sihir dengan mantra, ada 11 mantra. 11 mantra itu kemudian dipatahkan dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Nabi kembali normal. Karena selama disihir Nabi kurang normal. Kurang normalnya gini maksudnya, Nabi kemudian agak linglung. Hari ini harusnya jadwalnya sama istri ini, tiba-tiba Nabi ke istri ini sering salah alamat, salah jadwal, salah giliran. Dan akhirnya apa? Itu contoh, banyak juga contoh kemudian Nabi mengatakan sesuatu berulang-ulang. Nah, itu artinya ada semacam linglung ya, lupa yang dilakukan. Nabi sendiri lupa apa yang dia lakukan. Hebat, Masya Allah. Nabi kita disihir kayak begitu, Bu. Kalau kita disihir gimana? Kalau kita disihir, Masya Allah. Supaya kita bisa menjaga diri kita dari guna-guna, dari mantra-mantra sihir, yakini, bacalah surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq dan An-Nas ini luar biasa canggih. Kenapa harus baca surat ini? Nabi sudah menunjukkan. Kalau begitu kita sebagai umat diajarkan surat ini. Makanya Bu, kata Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, ulamanya sahabat, Ibnu Mas'ud tidak pernah mencantumkan 2 surat ini dalam mushaf beliau. Karena di zaman sahabat itu Ibnu Mas'ud punya mushaf Al-Quran sendiri. Di dalam Al-Qur'annya Ibnu Mas'ud tidak pernah tertulis surah Al-Falaq dan An-Nas. Dan beberapa sahabat nggak menulis surat ini di dalam Al-Qur'an. Makanya dikatakan ini Quran atau bukan? Karena Nabi hanya membicarakan surat ini ketika turun, Nabi bacakan diikuti oleh sahabat, tapi sahabat banyak yang nggak nulis. Kenapa? Karena surat ini isinya perlindungan. Kalau perlindungan itu minta kepada Allah, kira-kira doa atau doa, Bu? Doa, kan seakan-akan doa. Makanya sebenarnya surat ini tidak ditulis Ibnu Mas'ud karena dianggap doa. Dan Ibnu Mas'ud tidak pernah baca surat ini di dalam sholat. Tidak dibaca dalam sholat karena dianggap surat ini doa. Makanya bacalah surat ini di waktu pagi, waktu sore, dan waktu mau tidur. Harus dibaca. Kemudian kalau baca aja tapi nggak ditiup, nggak jadi. Bacanya harus ditiup. Baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai selesai, tapi nggak ditiup, ya enggak. Karena rumusnya pengobatan dari dulu, kita itu cara ngobatin diri kita terapi dengan cara niup. Niup ini membentengi diri kita. Kalau nggak ditiup, badan kita ini nggak ditiup pakai tangan, disapu, diusap ke badan, lah badan kita nggak ada bentengnya. Makanya diusap ke badan itu benteng gaib. Kalau ada orang ngirim sihir, ngirim santet, nggak mempan. Yang ada paling bunyi atapnya doang. Atap kayak ada yang lempar gitu ya, nggak mempan. Karena udah diusap badannya jadi benteng. Jadi surah Al-Falaq dan An-Nas itu benteng kita semua. Bacalah sebelum tidur. Anak kalau belum tidur, Bu, anak kalau belum tidur baca itu diusap ke badan anak. Insya Allah tidurnya mimpinya mimpi bagus. Bu, kalau mimpi nggak enak itu kayaknya capek bener. Coba mimpi dikejar-kejar, ngap. Pernah ibu pernah ini nggak ketindihan? Kita udah mata, kayaknya kita udah sadar, udah teriak-teriak tapi nggak kuat. Insya Allah kalau udah baca Al-Falaq dan An-Nas ini diusap ke badan seluruhnya, nggak ada lagi ketindihan. Yang ada mimpinya mimpi bagus-bagus semua. Amin. Ayat terakhir, sedikit lagi ayat terakhir. Kita perlu berlindung dari yang selanjutnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan kejahatan hasid. Apa itu hasid? Hasid ini orang yang sudah biasa kerjaannya dengki. Kalau orang hasud, iri hati, dengki kerjaannya, pelakunya disebut namanya hasid. Orang tuh hasid, itu hasid tuh hasid. Jadi hasid. Hasid itu dia udah melakukan beberapa kedengkian, iri hati, hasid. Bu, halo, udah gelisah nih ya. Saya tanya, boleh nggak hasad? Hasad nggak boleh. Al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Hasad itu menghapus kebaikan, seperti api membakar kayu kering.
Jadi hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu kering. Boleh hasad, hasad boleh, dengan catatan kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua. Pertama, iri, dengki. Iri maksudnya hasad itu asal mulanya iri, kemudian jadi dengki. Irilah kepada dua. Pertama, orang yang diberi Al-Quran atau ilmu, lalu dia mengamalkan siang dan malam. Jadi kalau ada orang yang baca Quran terus siang malam, orang ngamalin ilmu siang dan malam, irilah sama orang begituan. Yang kedua, kata Nabi, irilah sama orang yang kaya. Ternyata sama orang kaya disuruh iri. Tapi orang kaya yang kerjaannya sedekah, siang sedekah, malam sedekah. Jadi kalau ada orang kaya dermawan, maka iri supaya jadi orang seperti itu. Siang sedekah, malam sedekah. Ini orang perasaan gak capek-capek, dia terus yang jadi donatur. Perasaan dia terus, walaupun cuma 5.000 misalnya. Tapi siang malam rajin sedekah, siang malam iri. Irilah sama dua hal ini. Tapi jangan iri kepada selain dua. Jangan iri selain dua yang disebutkan tadi. Kenapa? Iri yang selain dua tadi itu pasti iri yang bermasalah. Maka kita perlu berlindung dari orang iri yang dengki. Iri itu biasanya bawaannya dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindunglah dari kejahatan orang yang iri dengki apabila dia telah berbuat dengki. Nah, bayangkan kalau orang berbuat dengki. Orang iri dengki itu nggak senang orang senang, nggak senang orang senang. Senang melihat orang sedih, senang melihat orang susah. Kalau orang yang benar, susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Itu orang yang benar. Jadi kalau setiap diri kita ini ada misal potensi, melihat teman kita senang, kita nggak senang, itu jangan-jangan ada sesuatu dalam diri kita. Senang kalau melihat teman kita sedih, teman kita kayaknya lagi apes, senang, itu bahaya. Makanya yang benar adalah senang melihat teman dapat nikmat, senang, dan susah melihat teman susah. Itu yang benar. Maka dengan surah Al-Falaq dan An-Nas tadi, maka An-Nas dan Al-Falaq ini disatukan, dibacakan, diamalkan isinya. Karena kita perlu berlindung kepada Allah dalam keseharian. Ada yang nyata musuh kita, ada yang enggak nyata. Ada musuh kita di siang hari, ada musuh di malam hari. Maka kita perlu berlindung kepada Allah. Khusus kalau tidak kita ya anak kita. Makanya mulai ibu-ibu sekalian, malam ini misalnya kita mulai amalkan. Sebelum tidur bacalah 3 kali Al-Falaq An-Nas. Maksudnya Qul huwallahu ahad 3 kali, selanjutnya Al-Falaq An-Nas. 3 surat ini gak boleh dipisahkan. Baca sebelum tidur, diusap ke badan anak, insya Allah tidurnya pulas, bangunnya subuh, bukan subha, bukan subuh duha. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang bertanyakan, Bu? Ada? Jadi cerita ini, ingat cerita Nabi pernah disihir. Nabi pernah disantet oleh Labid bin Aqsam namanya. Nah, dengan keyakinan kita membaca surah ini, insya Allah kita dijauhkan dari segala macam kejahatan-kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita dijauhkan dari kejahatan di siang dan malam harinya, amin. Dan dimanapun kita berada, kita dijauhkan dari kejahatan makhluk, amin. Dijauhkan dari kejahatan orang-orang yang dengki, amin. Dijauhkan dari kejahatan makhluk bangsa manusia dan makhluk bangsa jin, amin. Dan mudah-mudahan kita sekeluarga di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga semua kita diberikan kepahaman dalam pelajari Al-Quran dan bisa kita amal dalam hidup dan kehidupan. Akhirnya kita ucap dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahu bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah